Menentukan derajat luka itu sangat penting loh, karena berhubungan dengan penentuan hukuman. Maka, penting untuk kita mengetahui cara menetapkan luka itu, baik derajat ringan, sedang, ataupun berat. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke penjabaran dasarnya. Oke, kembali lagi dengan saya Apoteker Riko, masih seputar materi berbagi ilmu forensik yang dengan tema derajat luka. Jadi, ada beberapa aspek derajat luka untuk menentukan jumlah atau hukuman pidananya. Di sini, jika derajat luka itu masuk dalam kategori luka ringan, itu terdapat dalam KUHP 352 dengan hukuman maksimal 3 bulan. Sedangkan luka sedang itu masuk KUHP 351 ayat 2 maksimal 2 tahun 8 bulan. KUHP 353 ayat 1 maksimal 4 tahun. Dan luka berat itu diatur di dalam KUHP 351 ayat 3 dengan hukuman maksimal 5 tahun. Sedangkan KUHP 353 ayat 2 maksimal 7 tahun. Terus KUHP 354 ayat 1 maksimal 8 tahun. KUHP 353 ayat 1 maksimal 12 tahun. Oke. Tadi kan bahas lukanya nih, ada yang luka berat, luka ringan, luka sedang. Terus yang masuk dalam kategori luka berat itu apa sih? Luka berat itu diatur dalam pasal 90 KUHP, yang mana ada beberapa poin, yaitu pertama, jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut. Terus, untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas, jabatan, ataupun pekerjaan yang merupakan pencaharian. Kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama lebih dari 4 tahun, atau gugur dan terbunuhnya kandungan seseorang perempuan. Terus luka sedang. Nah, yang masuk dalam kategori luka sedangnya ini luka yang memerlukan perawatan terhadap korban untuk sementara waktu. Korban setelah diobservasi butuh perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Dan kesimpulan pada VER, cedera telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Itu masuk kategori luka sedang. Terus yang masuk kategori luka ringan yaitu luka yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut untuk dirujuk ke rumah sakit. Korban tindak pidana hanya memerlukan pemeriksaan atas kondisinya, jadi hanya dilakukan pemeriksaan. Terus kesimpulan luka derajat pertama itu tidak terhalangnya korban dalam melakukan jabatan ataupun pekerjaan ataupun aktivitas sehari-harinya. Itu masuk dalam kategori luka ringan. Oke, terus tadi udah dijelaskan simpel tentang derajat, baik luka ringan, sedang maupun berat. Sekarang akan kita contohkan kesimpulan pada visum et repertum dengan tingkat derajat ringan. Contohnya nih, pada pemeriksaan perempuan usia 31 tahun ditemukan luka lecet pada dagu akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian. Itu dalam kategori ringan contohnya. Sedangkan contoh dari derajat sedang, misal seperti ini. Pada pemeriksaan laki-laki usia 23 tahun ditemukan luka terbuka pada lengan kanan akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.
Itu contoh dari derajat sedang. Nah, contoh derajat beratnya seperti ini. Pada pemeriksaan laki-laki usia 30 tahun, ditemukan perdarahan pada jaringan otak, patah tulang, kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban. Jadi ini adalah contoh kesimpulan pada visum et repertum yang biasa ditulis oleh dokter forensik ataupun tim forensik lainnya. Jadi kesimpulannya, derajat luka baik ringan, sedang, berat itu lebih kepada dampak jauhnya terhadap si pasien. Seperti itu. Oke, inilah sekilas penjabaran singkat tentang derajat luka agar kita itu tidak bingung. Dikit-dikit visum padahal lukanya ringan. Ketawa nanti. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kalian. Salam forensik.